Untuk materi pertama itu pengembangan modul ajar atau FFP di SD. Nah, apa sih pengertian modul ajar? Modul ajar atau FFP atau panjangan dari FFP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun guru itu sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran mengajar di kelas. Nah, ada sih fungsinya. Yang pertama yaitu menghubungkan kurikulum dengan praktik pembelajaran di kelas, menjadi panduan bagi guru dalam pengaturan proses pembelajaran, membantu guru memastikan tujuan belajar, kegiatan, dan asesmen kelas. Nah, biasanya modal ini tak hanya berisi baik rencana kegiatan, tapi juga tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, diferensiasi pembelajaran, media, KKPD, refleksi pembelajaran. Nah, sehingga pembelajaran tersebut tidak menjadi terarah sistematis. Yang kedua itu capaian pembelajaran. Nah, apa mungkinnya yaitu menjelaskan fungsi modul sebagai yang berguna proses pembelajaran, itu menyusun struktur modul ajar yang lengkap, mengintegrasikan modul pembelajaran dalam kegiatan belajar, dan melakukan asesmen formatif dan sumatif yang sesuai. Nah, yang kedua itu rencana diferensiasi pembelajaran keseluruhan, berarti itu pengembangan LKPD dan media pembelajaran yang dilakukan. Nah, komponen-komponen utama modul ajar ini ada beberapa komponen penting. Pertama itu identitas pembelajaran. Nah, biasanya itu berisi nama-nama guru, mata pelajaran, kelas atau fase, topik pembelajaran, alokasi waktu. Nah, contohnya itu kayak mata pelajaran buka, kelasnya kelas 6, nah, topiknya itu rasio satuan. Nah, biasanya waktunya dua kali Yang kedua itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu menjelaskan kemampuan apa yang harus dimiliki siswa setelah pembelajaran. Ciri-ciri tujuan yang baik itu yang jelas, struktur dan dapat diamati. Yang ketiga, asesmen pembelajaran. Nah, asesmen terdiri dari tiga, yaitu asesmen diagnostik, yaitu dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Contohnya pertanyaan awal sebelum kita dimulai, kuis singkat, diskusi awal. Yang kedua, asesmen formatif. Itu dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa. Contohnya pertanyaan kelas, tugas kecil, diskusi kelompok. Yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Itu dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai hasil karya siswa. Contohnya tes tertulis, proyek, presentasi. Nah, apa sih model-model pembelajaran dalam modul ajar? Yang pertama itu PDPL. PDPL itu melakukan proyek nyata menghasilkan produk. Yang kedua, PPL itu melakukan pemecahan masalah nyata. Yang ketiga, discovery learning, menemukan konsep kegiatan melalui eksplorasi. Cooperative learning, pembelajaran melalui kerja kelompok. Nah, dalam buku 7 ini membahas dibahas tentang pengembangan modul ajar atau PP di sekolah dasar. Nah, pengembangan modul ajar atau PP di sekolah dasar yang mengintegrasikan berbagai komponen penting dalam pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, asesmen modul pembelajaran, diferensiasi, media, KPD, serta refleksi. Nah, buku ini menjadi bagian penting karena berfungsi menggabungkan seluruh konsep yang telah dipelajari pada bab sebelumnya menjadi satu pembelajaran yang sering digunakan di kelas. Dengan kata lain, jika pada bab sebelumnya kita mempelajari komponen pembelajaran secara terpisah, maka pada buku 7 ini kita belajar bagaimana menyatukan semua komponen tersebut menjadi modul ajar atau RPP yang lengkap dan operasional. Nah, dalam bab ini dijelaskan bahwa modul ajar atau RPP memiliki fungsi sebagai dokumen operasional yang menghubungkan kurikulum dengan praktik pembelajaran di kelas. Artinya, RPP tidak hanya sekedar dokumen administrasi, tetapi merupakan panduan bagi guru dalam
melaksanakan pembelajaran secara terarah. Oleh karena itu, modul ajar harus disusun secara sistematis dan konsisten. Dimulai dari tujuan pembelajaran, indikator, asesmen, hingga langkah-langkah kegiatan belajar. Selain itu, guru juga perlu mengintegrasikan modul pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar agar proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan bermakna. Salah satu konsep penting yang ditekankan dalam buku 7 ini adalah keselarasan atau alignment antara tujuan pembelajaran, aktivitas belajar, dan asesmen. Nah, keselarasan ini sangat penting agar pembelajaran berjalan efektif. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah agar siswa mampu memahami suatu konsep, maka aktivitas yang diberikan harus membantu siswa memahami konsep tersebut. Dan asesmen yang digunakan juga harus dapat mengukur pemahaman siswa terhadap konsep tersebut. Jika tujuan, aktivitas, dan asesmen tidak saling berkaitan, maka pembelajaran akan sulit mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, guru perlu melakukan pengecekan keselarasan sebelum menyusun langkah pembelajaran. Nah, buku ini juga menjelaskan bahwa penyusunan modul ajar menggunakan pendekatan outcome based education atau OB dan konsep deep learning. Pendekatan OB menekankan bahwa pembelajaran harus dimulai dari pelajaran yang ingin dicapai oleh siswa. Setelah hasil belajar ditentukan, guru kemudian merancang buku belajar dan aktivitas yang dapat membantu siswa mencapai hasil tersebut. Sementara itu, konsep deep learning menekankan bahwa pembelajaran harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Dalam pembelajaran mendalam, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga dilibatkan dalam proses berpikir, diskusi, merefleksi, serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh dengan situasi yang berbeda. Selain itu, dalam modul ajar juga perlu diperhatikan diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi merupakan strategi yang digunakan guru untuk menyelesaikan pembelajaran dengan perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Hal ini penting karena setiap siswa memiliki kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda. Nah, diferensiasi dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti memberikan variasi materi, menyediakan pilihan cara belajar, memberikan bentuk tugas yang berbeda, atau mengatur lingkungan belajar yang mendukung. Namun demikian, meskipun cara belajar siswa dapat berbeda, tujuan atau indikator pembelajaran yang harus dicapai tetap sama untuk semua siswa. Pada bab 7 ini juga membahas tentang LKPD atau lembar kerja peserta didik sebagai salah satu perangkat penting dalam pembelajaran. LKPD tidak hanya berisi soal yang harus dikerjakan siswa, tetapi juga berfungsi sebagai panduan yang membantu siswa berpikir dan menemukan konsep. LKPD yang baik biasanya berisi tujuan kegiatan, stimulus berupa teks atau gambar, pertanyaan pemandu yang disusun secara bertahap, ruang kerja untuk menuliskan jawaban, serta bagian refleksi yang memungkinkan siswa menilai pemahaman mereka sendiri. Dengan LKPD yang baik, siswa dapat belajar secara lebih aktif dan terarah. Secara keseluruhan, bab 7 ini menekankan bahwa modul ajar atau RPP merupakan panduan penting bagi guru dalam merancang melaksanakan pembelajaran yang efektif. Modul ajar yang baik harus memiliki tujuan yang jelas, aktivitas yang sesuai, asesmen yang tepat, serta memperhatikan kebutuhan dan perbedaan siswa melalui diferensiasi pembelajaran. Dengan perencanaan yang baik, guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih terarah, bermakna, dan mampu membantu siswa mencapai hasil belajar secara optimal. Bab 7 ini membahas tentang pengembangan modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut RPP. Modul ajar merupakan dokumen penting yang digunakan oleh guru sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Modul ajar tidak hanya berfungsi sebagai rencana tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk menghubungkan antara kurikulum dengan praktik pembelajaran secara nyata. Dengan adanya modul ajar, guru dapat mengatur kegiatan pembelajaran secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks pembelajaran, bab 7 menjadi bagian yang sangat penting karena mengintegrasi materi dari bab sebelumnya. Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang tujuan dan indikator pembelajaran, asesmen, serta modul pembelajaran. Semua komponen tersebut kemudian disatukan dalam bab 7 menjadi sebuah modul ajar atau RPP yang lengkap dan siap digunakan. Oleh karena itu, bab 7 dapat dikatakan sebagai tahap akhir dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Modul ajar yang baik harus memiliki beberapa komponen utama, yaitu identitas pembelajaran, tujuan dan indikator,
asesmen, mata pembelajaran, diferensiasi, media dan sumber belajar, ilmu kerja peserta didik atau LKPD, serta refleksi. Setiap komponen tersebut harus saling berkaitan dan mendukung satu sama lain agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas dan dapat diukur sehingga memudahkan dalam penentuan aktivitas dan penilaian yang sesuai. Salah satu konsep penting dalam penyusunan modul belajar adalah OB. OB menekankan bahwa pembelajaran harus berfokus pada hasil belajar yang ingin dicapai oleh siswa. Dengan kata lain, guru harus terlebih dahulu menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan bukti yang menunjukkan bahwa tujuan tersebut telah tercapai, dan baru setelah itu merancang aktivitas pembelajaran. Selain itu, konsep deep learning juga sangat penting, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa untuk memahami materi secara mendalam, bukan hanya sekedar menghafal. Dalam deep learning, siswa diharapkan mampu mengolah informasi, merefleksikan pemahamannya, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam modul belajar terdapat prinsip yang sangat penting, yaitu alignment dan atau keselarasan. Alignment berarti adanya keterkaitan antara tujuan pembelajaran, aktivitas yang dilakukan, bukti belajar yang dihasilkan, dan asesmen yang digunakan. Jika keempat komponen ini tidak selaras, maka pembelajaran akan menjadi tidak efektif. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah agar siswa mampu menjelaskan satu konsep, maka aktivitas yang diberikan harus mendukung kemampuan tersebut, seperti diskusi atau presentasi, dan asesmen yang digunakan juga harus mampu mengukur kemampuan menjelaskan, bukan hanya menghafal. Langkah pembelajaran dalam modul belajar harus disusun secara rinci dan jelas. Setiap tahap pembelajaran perlu mencantumkan waktu, aktivitas siswa, peran guru, serta adanya cek formatif. Cek formatif merupakan penilaian dilakukan secara proses pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Melalui cek formatif, guru dapat mengetahui apakah siswa sudah memahami materi atau masih memerlukan bimbingan lebih lanjut. Contoh cek formatif antara lain pertanyaan singkat, tugas kecil atau refleksi di akhir pembelajaran. Selain itu, modul belajar juga harus diperhatikan diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi adalah upaya guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik siswa yang beragam. Diferensiasi dapat dilakukan melalui konten, proses, produk maupun lingkungan belajar. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara belajar, tujuan pembelajaran tetap harus sama untuk semua siswa. Lembar kerja peserta didik atau LKPD juga merupakan bagian penting dalam modul ajar. LKPD tidak hanya berisi soal, tetapi harus mampu membantu siswa dalam proses berpikir. LKPD yang baik biasanya dilengkapi dengan stimulus berupa teks atau gambar, pertanyaan yang bertahap, ruang untuk menulis jawaban, serta bagian refleksi. Dengan LKPD, siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran dan mampu memahami materi secara lebih mendalam. Dalam menyusun modul belajar terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu menentukan topik pembelajaran, menyusun tujuan dan indikator, menentukan asesmen, memilih modul pembelajaran, menyusun langkah pembelajaran, merancang diferensiasi, menyusun LKPD, serta melakukan evaluasi dan revisi. Proses ini dilakukan secara sistematis agar modul ajar yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa dan dapat digunakan secara efektif di kelas. Sebagai bagian dari pembelajaran, mahasiswa juga diberikan tugas untuk menyusun modul ajar secara lengkap. Modul tersebut harus mencakup semua komponen yang telah dipelajari, termasuk LKPD, asesmen, dan rubrik penilaian. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memiliki keterampilan dalam merancang pembelajaran yang berkualitas. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modul ajar atau LPP merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Modul ajar yang baik harus disusun secara sistematis, memiliki keselarasan antara tujuan, aktivitas, dan asesmen, serta mampu mengakomodasi kebutuhan siswa yang beragam. Selain itu, pembelajaran juga harus mendorong pemahaman yang mendalam agar siswa tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi juga untuk memahami dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, jadi pusing. Udah ya? Udah aja. Ya, itu sudah.
Nggak tahu aku. Kalau dibilang Muhammad aja. Sesuai kan sesuai. Berapa menit? 15. Berapa benar langsung jadi? Bakul ini membahas tentang pengembangan modul ajar atau MPP itu yang tidak hanya dibuat untuk memenuhi kelengkapan administrasi, tetapi yang harus benar-benar dapat digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran di kelas. Modul ajar menjadi pedoman utama bagi guru dalam mengajar karena di dalamnya terdapat berbagai komponen penting seperti tujuan pembelajaran, asesmen, langkah-langkah, kegiatan, diferensiasi, media, LKPD, serta refleksi. Semua komponen tersebut harus saling terhubung agar pembelajaran dapat berjalan dengan terarah dan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam praktiknya, sering ditemukan bahwa FPP yang dibuat guru sudah terlihat lengkap, tetapi ketika digunakan di kelas, pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Siswa menjadi bingung, kurang aktif, bahkan tidak memahami materi yang diajarkan. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya keselarasan antara tujuan, aktivitas, dan penilaian. Misalnya, tujuan pembelajaran tidak dijelaskan secara spesifik, kegiatan yang dilakukan siswa tidak mendukung pencapaian tujuan, serta asesmen yang digunakan tidak mampu mengukur pemahaman siswa secara tepat. Akibatnya, pembelajaran menjadi tidak efektif dan tidak bermakna bagi siswa. Oleh karena itu, dalam bab ini ditekankan pentingnya konsep keselarasan atau alignment. Alignment berarti adanya hubungan yang jelas dan konsisten antara tujuan pembelajaran, aktivitas yang dilakukan,
dilakukan siswa. Bukti hasil ajar dan asesmen yang digunakan jika keempat komponen ini saling mendukung, maka pembelajaran akan lebih terarah dan tujuan diinginkan dapat tercapai. Sebaliknya, jika tidak selaras, maka pembelajaran hanya akan menjadi kegiatan yang membuat siswa sibuk tanpa benar-benar memahami materi. Selain itu, modul ajar juga harus mengacu pada prinsip outcome based education atau OB, yaitu pembelajaran yang berfokus pada hasil yang ingin dicapai oleh siswa. Artinya, guru harus merancang pembelajaran dimulai dari tujuan akhir, kemudian menentukan bagaimana cara mencapainya. Tidak hanya itu, pembelajaran juga harus mengarah pada deep learning, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa untuk memahami konsep secara mendalam, mampu berpikir kritis, melakukan refleksi, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa tidak hanya sekedar menghafal materi, tetapi benar-benar menguasainya. Langkah-langkah pembelajaran dalam modul ajar juga harus disusun secara jelas, rinci, dan sistematis. Kegiatan pembelajaran perlu menekankan aktivitas siswa sebagai pusat pembelajaran, bukan hanya aktivitas guru. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan siswa. Selain itu, dalam setiap tahap pembelajaran perlu disertakan penilaian formatif, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dan memberikan kesempatan pada siswa untuk memperbaiki kesalahan sebelum dilakukan penilaian akhir. Hal ini penting nilainya. Yang dibahas dalam bab ini adalah diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi merupakan upaya untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik siswa yang beragam. Setiap siswa memiliki cara belajar dan tingkat pemahaman yang berbeda, sehingga guru perlu memberikan variasi dalam pembelajaran. Diferensiasi dapat dilakukan melalui konten materi, proses, cara belajar, produk, hasil kerja, maupun lingkungan belajar. Namun meskipun caranya berbeda, tujuan pembelajaran tetap harus sama agar semua siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Selain itu, LKPD, lembar kerja peserta didik, juga menjadi bagian penting dalam modul ajar. LKPD tidak hanya berisi soal-soal, tapi harus dirancang untuk membantu siswa berpikir secara bertahap, memahami konsep, serta merefleksikan hasil belajar mereka. LKPD yang baik biasanya dilengkapi dengan stimulus seperti gambar atau teks, pertanyaan pemadu, ruang untuk menjawab, serta bagian refleksi agar siswa dapat mengevaluasi pemahamannya sendiri. Secara keseluruhan, bertujuan menegaskan bahwa modul ajar atau FPP yang baik adalah yang memiliki keterkaitan yang jelas antara komponennya, mudah diterapkan dalam pembelajaran, serta mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Keberhasilan pembelajaran tidak ditentukan oleh seberapa lengkap atau rapi RPP yang dibuat, tetapi dari seberapa efektif RPP tersebut membantu siswa belajar secara aktif, memahami materi, dan mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Sudah. Sudah. Ini sekarang langsung ke buat pikiran ini.
bangun berarti kan. Berarti enggak nih konten. Berarti kok bagian ini ada berapa? Aku untuk apa? Ini dari kamu. Maka dari ini ada banyak. Ada banyak. Tujuh. Itu deh. Oh dia berarti ya. Rasanya bersalah. Biasanya juga itu di atas ya. Di sini bisa. Di sini. Sekarang tanggal 9. Iya. KCB kelas 4. Nah kalau ini kemarin biometrik. Kemarin ini tuh di Satu dulu, satu empat, satu ini. tapi kata ibunya Kalau topik umumnya biometrik. Titik dua. Komposisi dan dekomposisi bank data buka huruf luas bangun gabungan. Nah, ke CP-nya tuh murid dapat ya murid dapat mendeskripsikan isi bangun data dan menentukan luas. Tapi ini ada dua nih, mendeskripsikan dan menentukan. Apa satu? Dan luas menentukan luas. apa dah? CP dapat satu cuma. Kalau CP ya boleh yang lebih. Ya, menentukan beda. Karena dari sudah dibangun data dan satu kok ini TP ATP ya. ATP sama TP beda apa sama? aku itu kan selalu pergi pembangunannya Ada itu tugas baru. TP-nya konstruksi mengurangi dan mengurangi. Bangun datar betul untuk apa bangun datar untuk menyelesaikan masalah luas
ke tujuan. Oh iya, ini tujuan. Tujuannya siswa ini ada dua kan? Itu tuh indikatornya. Siswa mampu memecahkan masalah luas gabungan ini ke indikator. Yang pertama, membagikan bangun gabungan. Membagi bangun gabungan menjadi bangun sederhana. Yang kedua, menghitung luas total dengan akurat. Ke prasyarat, hafal perkalian, dasar dan konsep, luas persegi panjang. Asesmennya kuis visual. Apa? Kuis visual. Tanda petik. Tutup permukaan. Tutup petik. Menggunakan ubin. Satuan untuk cek. Untuk cek. Miskonsepsi luas dan keliling. Lanjut ke modelnya pembelajaran kooperatif. Alasan alasannya melatih kolaborasi. Dan ya perbedaan kecepatan belajar. Kecepatan belajar. Nah, langsung ke asesmen formatif. Titik ceknya single question. Apa? Single question. Setelah tahap dekomposisi. Jika lebih dari 50% salah kosong. Lebih dari 30% salah kosong.
Guru melakukan demonstrasi ulang. Ini titik komanya sebut tulis di mana? Oh, misal foto titik koma, guru melakukan demonstrasi ulang. Ulang dengan alat olahraga. Kenapa? Melakukan demonstrasi. Demonstrasi atau demonstrasi? Ya, demonstrasi. Pakai ini? Ya. Melakukan demonstrasi? Ulang dengan alat olahraga. Besar di papan tulis. Tugasnya itu dulu. Proyek buka kurung hasil teknik taman sekolah. Hasil teknik taman sekolah. Buktinya ya. Poster desain taman berbentuk L garis miring U yang dilengkapi rincian ya, perhitungan luas dan biaya rumput. Ada juga rubrik, produknya rubrik analitik. Rubrik analitik. Buka kurung. Akurasi, koma, logika dekomposisi, estetika. Ada koma enggak? Iya ada, koma estetika. Ya. Buka apa? Lanjut proses. Checklist observasi. Buka kurung. Kerjasama dan tanggung jawab peran. Kerjasama tim dan tanggung jawab peran. Langkah pembelajarannya terbagi dalam 7 tahap. Ya, itu sih. Memang gitu. Pakai itu beda, pakai titik-titik. Yang pertama orientasi. Tadi tumben. Masih hidup. Apa? Yuk. Yang kedua organisasi.
ketiga scaffolding, Ini yang keempat penyelidikan, ini laporan, ini presentasi, ini yang terakhir refleksi. Itu ada 7. Itu bawahnya apa? masih langkah pekerjaan. Oh, Fokus pada aktivitas. fokus Pada aktivitas proyek. menulis Memanipulasi ini ubin karton. ini Yang diferensiasi yang scaffolding, apa? scaffolding sama Diferensiasinya ya titik dua. Ini Siswanya apa? Oh, ini nama itu deh. murid Ya, buka kurung JZ. itu kurang JZ. inisial sama personal Iya, mendapat bantuan garis. mendapat Bantuan garis. bantuan Pandu garis pandu pada LKP. Ya. Nah, tantangannya lanjut ya. ada tantangannya Ayo. bawah tantangan kedua Ya. Siswa inisial AM diminta mencari minimal tiga cara dekomposisi yang berbeda untuk media kertas langsung dari kertas banyak ya, kertas pakai bulat ya kertas berpeta warna-warni koma oh ini be ini banyak koma ubin karton koma penggaris koma slide visual buka apa tanda petik masalah arsitek koma dan buku siswa matematika kelas 4 buku siswa matematika kelas 4 buku matematika siswa ya itu buku siswa matematika tapi kalau yang di buku matematika ya adalah buku matematika kelas 4
Terus Guru titik 2. ini mami. Yang 2 lagi. Ini Ini pertanyaan. Apakah semua siswa aktif dalam perannya? Apakah semua siswa aktif dalam perannya? Ya, muridnya mengisi exit tiket. ini siapa? Exit tiket buka kurung 321 itu kasih ini 321 321. ya. Maksudnya apa? Ya. 321 buka kurung. Buka kurung. Berapa? 3 hal baru, 2 hal menarik, koma 1 hal yang masih membingungkan. Nah, betul. Aku ini tidak ya. Nanti ini kini mau yang melakukan untuk ini. Itu PDK dulu. Tidak dicoba. Ini bagaimana? Biar bagian diagnosis. Diagnostik Ya, awal pertemuan atau persepsi. Besar hari ini dong. apa itu? Langsung enggak langsung. Apa? Ada Persepsi. subsi. Instrumennya Instrumennya kuis visual dan pertanyaan teman. Kuis visual dan pertanyaan. bukti belajar. Jawaban lisan. Strip miring. Catatan sesuai dengan tulis. Ini coretan Siswa dengan tulis. di
checklist kesiapan. Membedakan konsep fonetik dua membentuk padan. Buka kurung dan tutup kurung. Dengan mengelilingi tepi, buka kurung keliling. Motif satu. Tengah proses atau tahap eksplorasi. Instrumennya gambar observasi dan EKP di bagian A. Observasi dan EKPD bagian A. Dua kurung di komposisi. Bukti belajarnya. Sketsa garis potong. Pada bangun gabungan. Buka kurung L garis miring U. Kriteria proses. Udah tulis kriteria proses. Titik dua. Logika pembagian. Bangun menjadi bentuk sederhana. Dua kurung persegi. Garis merah persegi panjang. Formatif dua. Kapan aktivitas akhir aktivitas kelompok. Akhir aktivitas kelompok. Instrumennya tulisnya excite tiket. Dua tiga satu. Tiga dua satu. Dan checklist antar teman.
tentang kendala dan penghasilan. Menghitung. Dan kriteria metakognisi. Kriteria metakognisi. Kognitif ya. Kognisi. Titik dua, kemampuan mengidentifikasi langkah yang sulit dan strategi. Langkah yang sulit dan strategi. Dan memperbaiki. Yang sumatif. Akhir unit. Garis miring topik. Unit. Iya unit. Garis miring. Iya. Topik. Kasih unit otentik. Dan Arsitek apa tadi? arsitek taman. Produk titik dua. Apa itu? Kalau Ini. poster desain taman. Rincian luas. Dan penghitungan biaya. Dan rubrik analitik. Titik dua. Kriteria lebih nanti. Iya rubrik analitik. Ini langsung akurasi hitungan 30-50%. Logika strategi 30%. Penyajian data 20%. Berapa menit?